Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hairul Anam dengan NIM 6120123091. Program studi Manajemen Ekonomi Bisnis dari kelas RA7 semester 3. Dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGM, CPGAM, CPLM, CIB. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian teori produksi, di mana teori produksi adalah konsep ekonomi yang menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efisien untuk menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan. Teori produksi adalah sebuah teori yang menjalankan sifat hubungan antara tujuan produksi yang diinginkan dengan faktor-faktor produksi yang terlibat. Teori produksi juga digunakan sebagai pedoman agar produksi dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan mempertimbangkan dan memaksimalkan sebagai faktor produksi yang dimiliki oleh produsen. Faktor-faktor produksi juga mencakup 4 faktor. Yang pertama, faktor sumber daya alam, di mana segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor produksi sumber daya alam merupakan faktor produksi asli karena telah tersedia di alam langsung. Sumber daya alam di sini meliputi segala sesuatu yang ada di dalam bumi seperti tanah, hutan, hewan, udara, sinar matahari, hujan, bahan tambang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini tenaga kerja, segala kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa maupun faedah suatu barang. Tenaga kerja atau buruh merupakan faktor produksi yang diakui di setiap sistem ekonomi, terlepas dari kecenderungan ideologi mereka, kekhususan perubahan seperti kemusnahan, keadaan yang tidak terpisahkan dari buruh itu sendiri. Ketidakpekaan jangka pendek terhadap permintaan buruh dan yang mempunyai sikap dalam penentuan upah merupakan hal yang sama pada semua sistem. Yang ketiga ada sumber daya modal, di mana modal ini menurut pengertian ekonomi adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produksi lebih lanjut. Misalkan orang membuat jala untuk mencari ikan. Dalam hal ini jala merupakan barang modal karena jala merupakan hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produksi lain atau ikan. Di dalam proses produksi, modal dapat berupa peralatan-peralatan dan bahan-bahan. Perbedaan modal, yang pertama itu menurut kegunaan dalam proses produksi, modal tetap adalah barang-barang modal yang dapat digunakan berkali-kali dalam proses produksi. Contoh gedung dan mesin-mesin pabrik. Adapun modal lancar adalah barang-barang modal yang habis sekali pakai dalam proses produksi. Contohnya itu bahan baku dan bahan pembantu. Terus ada yang kedua ada bentuk modal. Yang pertama itu modal konkret, yaitu nyata. Adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi, contoh mesin, bahan baku, gedung, dan pabrik. Yang kedua ada modal abstrak, di mana itu tidak nyata. Modal abstrak adalah modal yang tidak dapat dilihat tetapi mempunyai nilai dari dalam perusahaan. Contohnya nama baik perusahaan dan merek produksi.
Yang keempat atau yang terakhir dari faktor tersebut ada sumber daya pengusaha. Pengusaha berperan mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka meningkatkan kegunaan barang atau jasa secara efisien dan efektif. Pengusahaan berkaitan dengan manajemen sebagai pemicu proses produksi. Pengusaha perlu memiliki kemampuan yang dapat diandalkan untuk mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi. Pengusaha harus mempunyai kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan usaha. Adapun fungsi produksi, di mana kegiatan produksi melibatkan dua variabel yang mempunyai hubungan fungsional atau saling mempengaruhi, yaitu beberapa output yang harus diproduksi dan beberapa input yang akan dipergunakan. Dengan demikian, yang disebut fungsi produksi adalah hubungan fungsional atau sebab akibat antara input dan output. Dalam hal ini, input sebagai sebab dan output adalah sebagai akibat atau variabel tidak bebas. Input produksi dikenal juga dengan faktor-faktor produksi dan output produksi dikenal juga dengan jumlah produksi. Fungsi produksi merupakan suatu fungsi atau persamaan yang menyatakan hubungan antara tingkat output dengan tingkat penggunaan input. Hubungan antara jumlah output dengan jumlah input yang dipergunakan dalam produksi X1, X2, X3, dan seterusnya. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Terus yang kedua ada jangka panjang, di mana dalam jangka panjang atau long run dan sangat panjang, very long run, semua faktor produksi sifatnya variabel. Jangka panjang suatu proses produksi tidak dapat diukur dengan waktu tertentu, di mana periode jangka panjang adalah periode produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. Dengan kata lain, dalam jangka panjang tidak ada input tetap. Di mana garis perluasan produksi adalah insulin yang menunjukkan tingkat output yang akan dihasilkan bila harga produksi tetap tidak berubah. Jadi garis perluasan produksi menunjukkan bagaimana proporsi faktor produksi seharusnya berubah bila output atau besarnya biaya produksi berubah. Sedangkan harga dari faktor produksi itu tetap bila seorang produsen atau perusahaan dalam melakukan proses produksi untuk mencapai tujuan harus menentukan dua macam keputusan. Yang pertama ini beberapa output yang harus diproduksi, dan yang kedua beberapa dan dalam kombinasi bagaimana faktor-faktor produksi yang disebut input dipergunakan. Produksi merupakan konsep arus, bahwa kegiatan produksi diukur dari jumlah barang-barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu, sedangkan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan tidak berubah. Yang terakhir adalah produktivitas teori produksi. Dalam teori produksi dikenal beberapa cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas, yaitu intensifikasi, dan rasionalisasi. Adapun ekstensifikasi, peningkatan produksi dengan cara menambah jumlah faktor produksi yang digunakan. Yang kedua itu tadi intensifikasi, yang dimana dilakukan dengan cara memaksimalkan kapasitas faktor produksi yang telah ada. Yang terakhir yaitu rasionalisasi, dengan peningkatan produktivitas dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan yang akan meningkatkan efisiensi produksi. Terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu mekanisasi,
Mekanisasi ini mengartikan mengganti sifat padat karya menjadi padat modal dengan menggunakan mesin-mesin modern. Yang kedua ada spesialisasi, melakukan pembagian kerja sehingga satu orang bertanggung jawab pada satu jenis pekerjaan saja. Yang terakhir itu standarisasi, membuat standar tertentu terhadap bentuk, ukuran, bobot, dan detail lainnya dari suatu produk. Baik untuk kesimpulan dari penjelasan materi tadi, itu teori produksi sangat diperlukan oleh produsen agar memahami persiapan yang diperlukan, proses produksi itu sendiri, dan biaya-biaya produksi. Dengan memahami teori produksi secara menyeluruh, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam memaksimalkan produksi. Teori produksi ini banyak dipelajari dan diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin meminimalisir pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu. Bagaimanapun, teori produksi ini akan bermanfaat untuk perusahaan yang mempelajari dengan baik dan menerapkan ke dalam bisnis mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.